Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dan selamat berjumpa kembali. Kita masih boleh merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Buka terus hatimu. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan itu secara baik-baik, maka imanmu pun akan bertumbuh. Rasa percayamu akan Tuhan pun juga akan semakin kuat. Dan ketakutan akan hilang dari hidup. Ketika ketakutan hilang dan kekhawatiran hilang dalam hidup kita, maka hidup kita penuh dengan apa? Ketentraman, kedamaian, penuh dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini yaitu yang diambil dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-40. Tapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Markus 4 ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini adalah kecaman yang begitu keras kepada murid-murid Tuhan Yesus karena rasa khawatir atau ketakutan mereka yang luar biasa berlebihan. Mereka menganggap bahwa hidup mereka akan berakhir. Karena apa? Karena badai di danau itu begitu luar biasanya. Karena rasa ketakutan mereka lupa bahwa mereka secara umum adalah nelayan-nelayan yang handal. Mereka sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman dihantam oleh ombak. Tapi karena rasa takut mereka itu, pengalaman itu semua hilang. Kehandalan mereka itu tidak ada lagi. Saudara-saudara, ketakutan bisa merusak iman. Ketakutan menggagalkan kita percaya kepada Tuhan. Dan ketakutan, hati-hati saudara-saudara, berarti kita menganggap bahwa Tuhan bukanlah Tuhan. Ketakutan kita berarti menganggap bahwa Tuhan tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Ketika kita takut yang berlebih, maka kita sedang menganggap bahwa Tuhan tidak punya kuasa, tidak punya daya, tidak punya kemampuan, tidak akan mampu menolong, melepaskan, menyelamatkan kita. Dan di situ adalah dosa. Ketika kita tidak percaya dan takut kepada kepada ancaman-ancaman atau situasi yang sulit atau pencobaan demi pencobaan, maka kita sedang mengatakan engkau Tuhan tidaklah Tuhan. Engkau tidak akan mampu menyelesaikan persoalanku. Kita sedang mengatakan kepada Tuhan, saudara-saudara, ketika kita memiliki rasa takut yang berkelebihan, bahwa engkau tidak akan bisa menyelamatkan aku. Ketakutan berarti kita sedang merendahkan Tuhan. Ketakutan kita sedang tidak menganggap Tuhan ada apa-apa atau tidak punya kuasa. Nah, di situ dosanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus marah sekali. Padahal coba lihat ketika Tuhan, mereka kan sudah ketakutan. Kapal mereka dihantam. Yesus, kalau saya bilang dia tertidur, memang dia sengaja tertidur. Secara manusiawi, di mana lagi orang bisa tertidur di tengah badai yang begitu luar biasa. Bahkan air masuk ketika itu, membasahi tubuh mereka. Saya pikir itu tidak mungkin lagi bisa tidur. Goncangan demi goncangan pasti begitu keras, ya kan?
Orang bukan saja bisa mabuk, tapi bisa pingsan ketika menghadapi apa? Menghadapi ombak yang begitu keras. Kalau menurut saya, Yesus sengaja dia mengabaikan itu, sengaja membiarkan situasi itu. Mungkin Tuhan sedang menguji mereka. Apakah mereka takut ketika mereka mengalami badai, tapi bersama dengan aku Tuhan? Ternyata memang mereka penuh ketakutan. Dan disitulah Yesus kecewa, kesal, dia marah karena ketidakpercayaan mereka. Wajar kalau menurut saya Yesus marah sekali. Dan oleh karena itu saudara-saudara, itu yang dikatakan, ya. Padahal Yesus mengatakan diam, hanya seketika saja, satu kata saja, diam. Dia menghardik danau itu, ombak itu, gelombang itu, maka semuanya jadi tenang. Tenang kembali. Saudara-saudara, mereka sering mendengarkan mujizat, bukan mendengarkan, melihat mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Tapi mereka masih kurang percaya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita? Jangan takut. Kalau kita takut, kita sedang berdosa. Kita sedang mau mengatakan sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan tidak mampu menyelesaikan persoalanku. Ketika kita khawatir, takut, seakan-akan Tuhan tidak bisa menyembuhkan penyakit kita. Bahkan orang yang mati pun bisa dia sembuhkan. Maaf, orang yang kena sakit jantung, berarti dalam jantungnya terjadi penyumbatan. Ya kan, mungkin karena kolesterol, karena lemak dan sebagainya. Itu masih penyumbatan. Peredaran darahnya juga kurang baik dan segala macam. Coba bayangkan saudara-saudara, Lazarus yang sudah menjadi bangkai itu, sudah mayat itu, bau lagi. Tapi ketika itu dia katakan, Lazarus, bangunlah, bangkitlah. Maka seketika itu Lazarus pun juga bangkit. Saudara-saudara, di kitab Yehezkiel, ketika Tuhan mengatakan setiap tulang belulang itu yang sudah lama membusuk itu, sudah lama bertahun-tahun membusuk, tapi mereka satu persatu menjadi satu. Kemudian kembali tumbuhlah urat-urat, tumbuhlah dagingnya, tumbuhlah peredaran darahnya, kemudian berjalan dengan baik. Nah, saudara-saudara, bukankah kita bisa percaya kalau jantung kita mungkin sudah sudah terkatup atau tertutup, terhambat salurannya. Bukankah Tuhan masih bisa memperlancar semuanya? Kalau engkau percaya, maka semuanya pasti akan terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan takut. Separah apapun penyakitmu, seberat apapun pergumulanmu, semiskin apapun kita, dan sekacau apapun rumah tangga kita, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu bisa menjadi tenang. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Jangan lagi takut. Berserah dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau punya masalah yang begitu besar, berserahlah. Persoalannya kita sering sekali tidak berserah dengan sungguh-sungguh, hanya memakai pikiran kita dengan tanpa melibatkan Tuhan. Mulai hari ini, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Maka rasa khawatirmu pun akan hilang. Penyakitmu pun akan dipulihkan. Hidupmu akan berubah. Akan menjadi tenang, nyaman, tentram, dan penuh dengan damai, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu. Ajar kami untuk semakin percaya kepada Tuhan dan semakin berserah. Ketika kami percaya kepada Tuhan, maka kami akan tidak pernah takut lagi, khawatir lagi dengan apapun yang terjadi. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah percaya.
yakinilah bahwa Tuhan tetap menjadi penguasa dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.